Kita coba gampangnya pakai ujung pensil aja kali ya, kayak kita ini kayaknya ada scratch-nya deh. Kita tembak-tembakin. Ini kalau ROG-nya rusak, ini Asus. Nah, di sini ada 4 tombol yang fungsinya buat ini yang tombol pertama buat halo guys, David di sini dan Asus baru aja ngirimin sebuah barang aneh mungkin karena mereka pikir kita punya laptop RGB terus lampu-lampu yang ada bisa warna-warni gini nggak cukup. Kita kan udah punya ROG Strix ini yang keyboardnya bisa ada warna-warni, terus bagian sininya sampai ada RGB juga. Mereka juga udah bikin power supply yang ada RGB yang entah fungsinya buat apa, terus ada RAM RGB juga. Tapi Asus bilang itu nggak cukup. Mereka sampai ada bikin tas RGB. Ini namanya ROG Ranger BP3707 RGB. Di sini belum kelihatan ada RGB-nya karena kita harus colokin listrik. Bayangin, tas harus dicolokin listrik atau power bank. Ini silika gel doang sih, nggak butuh. Di sini ada logo ROG juga di tasnya yang merah ini. Dan di sini ada tulisan for those who dare. Jadi buat kamu-kamu yang berani, mungkin berani tampil alay atau berani tampil berlebihan kali ya, karena tas ini bakal bersinar warna-warni gitu di bagian sini sama bagian sini kalau saya lihat gambarnya. Jadi coba kita tes aja langsung. Sebelum kita mulai nyobain tas RGB di belakang, ada info penting nih. Buat yang mau beli HP, gadget, atau elektronik apapun, mending tahan dulu belinya. Simpan duit kalian. Mending belinya minggu depan aja, tanggal 26 sama 27. Soalnya di tanggal segitu Tokopedia bakal ada promo gebiar diskon elektronik. Diskonnya sampai 80% plus ada ekstra cashback juga. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Ini ada apa ini? Ada gantungan, ada ROG juga yang mungkin sayang buat dibuang. Terus di sini ada ROG. Widih. Di sini ada speknya nih. Jadi laptop ini bisa masukin, tas ini bisa masukin laptop sampai ukuran 17 inci. Kita gampangnya sih coba masukin laptop yang ukurannya ini kalau nggak salah 15,6 inci sih. Soalnya kan ini seri 504 apa kalau nggak salah. Ya ini harusnya dengan gampang bisa masuk. Kalau masukin laptop biasanya kita masukin di belakang sini. Jadi kita masukin dulu. Oke. Sip, nanti kita coba masukin lebih banyak lagi. Dengan gampang, laptop 15 inci bisa masuk ini, volumenya 20 liter ya buat yang pengen tahu bisa masuk seberapa banyak. Terus lanjut speknya, ada power recharge pocket, jadi ada tas buat ngecas mungkin. Terus RFID blocking, jadi tas ini bisa ngeblocking kayak mesin-mesin buat baca RFID kartu kita. Terus soft padded, jadi belakangnya bakal lembut paddingnya, dan rain cover ada juga pasti. Terus ada anti theft zip dan reflective pattern, ada inner yang pouch yang bisa dilepas, dan ada scratch resistant. Menarik. Dan ada controllable aura RGB LED lighting. Itu yang paling penting. Cuma saya jadi penasaran soal yang scratch resistant tadi. Kita coba gampangnya pakai ujung pensil aja kali ya, kayak kita ini kayaknya ada scratch-nya deh. Atau ini cuma bekas-bekas yang bakal hilang dengan sendirinya ya. Ini lumayan scratch kan. Tapi ini bahannya kayaknya bakal hilang sendirinya. Cuma saya nggak tahu nanti. Kalau misalnya seminggu lagi masih ada scratch-nya bakal saya update. Tapi ini juga udah mulai hilang sih. Jadi saya harap di akhir video ini bakal lumayan hilang. Itu tes yang paling gampang aja. Wah, ada laptop di bawahnya. Soalnya kalau mau pakai silet atau mau pakai cutter atau mau pakai pisau itu udah berlebihan sih biasanya kan. Ini kegesek-gesek sama besi, mungkin di bus atau di mobil atau di mana. Jadi yang ringan-ringan aja. Oke, ini yang pasti sih dia nggak kegores kayak sobek gitu sih, warnanya aja yang agak berubah. Dan katanya ini water resistant juga, jadi saya pertaruhin laptop saya yang ada di dalam tadi masih hidup. Dan saya pengen semprot-semprotin, nanti kita lihat isinya kayak gimana. Sip, jadi di sini udah ada semprotan yang ringan-ringan aja sih, soalnya di bawah sini ada karpet, kalau berlebihan mungkin bakal basah juga. Mungkin kita semprotnya dari atas sini ya, soalnya kalau bagian hujan, kalau kena hujan biasanya ya atas sini yang paling kena. Oke, ini lumayan kenceng sih, lumayan padat gitu sih. Oke, ini bagian belakang sini, kita tembak-tembakin. Ini kalau ROG-nya rusak, ini Asus. Ya, mungkin Asus
lu bilang ini tahan tapi ternyata enggak. Wah, gimana nih? Ya gini aja harusnya oke sih. Lihat aja dalamnya ada basah atau enggak. Oke, di video channel ini memang agak bahaya-bahaya gitu deh. Dan di dalamnya ini tetesan yang tadi barusan karena kebuka dan ini bekas tangan saya. Di sini nggak ada basa-basa atau gimana gitu. Ini bekas-bekas yang saya barusan buka, di sini nggak ada basa kayak gimana. Jadi kita anggap aja, oke, saya sih nggak berani nyeburin ya. Kalau sampai diceburin sih, ini pasti tembus. Ini nggak mungkin benar-benar full water resistant atau gimana, tapi minimal dia splash resistant. Dan kalau misalnya kita benar-benar takut sama hujan yang deras banget, tapi kita naik motor atau apa, di bawah sini Asus ada ngasih, tadi ada di buku petunjuknya, mereka ada ngasih raincoat juga sih di bagian dalam sini. Raincoatnya di mana? Ini ada tonjolan gitu loh. Ngambilnya di mana ini raincoat? Oh iya, di bawah sini. Selalu di bawah sini. Jadi kita bisa ambil raincoatnya di sini. Jadi di sini ada reflektif raincoat juga yang kesambung di sini biar dia nggak hilang kemana-mana. Soalnya ngapain kan ini ditaruh terpisah dari tasnya. Jadi keputusan bagus buat masukin si raincoatnya pakai tali ini. Coba kita bungkus kali ya nggak usah. Tapi di sini ada si ROG-nya gitu sih. Jadi mau dibungkus pakai apapun tetap harus gaya dong. ROG tetap harus kelihatan karena gamer itu biasanya pengen pamer, dan karena gamer itu pengen pamer mungkin, wah ini juga bisa jadi raincoat, ini bisa jadi padding tambahan juga sih. Misalnya kita taruhnya terlalu keras, dibantingnya terlalu keras gitu, minimal ada raincoat buat bikin bantingannya tambah halus. Dan balik ke yang pamer-pamer tadi, karena gamer itu pengen pamer, mungkin makanya Asus bikin satu fitur yang sama sekali nggak penting, tapi mungkin bakal gaya banget, yang namanya Aura LRGB gitu di bagian sini. Jadi ini nggak bakal bisa hidup hanya dengan kita tekan gitu aja. Kita harus kasih power tambahan berupa power bank, karena kalau kita misalnya hidupin tekan-tekan di sini ada controllernya. Kalau misalnya kita ini ada tambahan posnya, nanti coba kita lihat. Tapi yang paling penting kita lihat bagian ini dulu dong. Yang paling penting, wih, oke. Jadi pas kita udah colokin power banknya, dia bakal hidup fitur-fitur yang ya diulangi terus sih. Paling penting atau enggak, yang penting gaya. Cuma buat yang berani aja, saya sih nggak berani sih pakai tas kayak ginian keluar. Jadi di sini ada controller, ada tombol, dan kabelnya lumayan tebal. Saya sebenarnya agak ngeri sih kalau ngelihat orang bawa tas, terus tasnya ada kabelnya gitu ke dalam, tebel lagi kan. Terus di sini ada tombol-tombol lagi, itu entah apaan gitu. Cuma mungkin pas orangnya udah ngelihat bagian sini baru, oh ya alay doang gitu, jadi nggak terlalu masalah lah. Nah di sini ada 4 tombol yang fungsinya buat, ini yang tombol pertama buat speednya. Jadi ini speed apaan ya? Nggak ada yang berubah. Terus di sini ada brightness, jadi ini brightness 30%, ada 50%, ada 75%, dan ada, oh berarti ini 50, 75, dan 100. Agak nggak konsisten sih. Terus di sini ada modenya. Jadi di sini modenya rainbow gitu. Terus di sini ada mode breathing, ada mode wave, ada mode entah ya. Pokoknya dia berubah-berubah pelan-pelan gini. Ada mode yang lumayan mencolok juga, warna-warni gini, dan ada mode static. Ini kedip-kedip, dan ini statik. Saya sih suka yang warna statik aja kayak gini sih kalau misalnya saya pakai. Dan ada satu tombol lagi buat ganti-ganti warna, dari merah ke orange, ke kuning, ke hijau, ke biru muda, ke ungu, ke pink, dan ke merah lagi. Ada 8 pilihan warna. Jadi ini fitur utamanya sih. Dan di dalam sini ada satu lagi. Misalnya Anda kan, kita biasanya kalau masukin barang ke dalam tas, terus kita mau rogoh-rogoh tas dalam gelap gitu, kita nggak tahu isinya kayak gimana, kita harus pakai senter. Tapi di sini Asus ada kasih solusi berupa lampu tambahan. Jadi ini bisa kita mati hidupin juga sih. Kalau misalnya kita mau pakai, kita bisa hidupin. Kalau kita mau lagi tutup ya kayak kulkas, nggak perlu hidup. Kita tinggal bikin dia mati aja. Jadi kira-kira kayak gini sih bedanya. Coba ngintip, soalnya ini cahayanya terlalu terang. Nah, jadi kayak gini sih kalau misalnya lagi lumayan gelap kan, dia dalamnya nggak kelihatan sama sekali. Kalau kita hidupin lampu, minimal kita bisa ngelihat ada
resleting di sini, terus di sini ada reflektif yang isinya ada HP. Nah, kalau kita matiin, ya sama sekali nggak kelihatan. Kayak jurang jadinya. Lumayan, walaupun nggak terang-terang banget, tapi oke lah. Dan fitur terakhir yang mungkin semua tas bisa punya fiturnya itu yang penting ada logonya gini sih. Ini ada detachable pouch, jadi ini ada 2 tali gini dan ini ada lubang buat kita masukin ke talinya. Jadi kita tinggal selipin kayak gini. Agak susah sih, cuma jadinya kenceng juga. Oke. Oh, keluarin sini ya. Kayak gini dan tinggal dicetekin kayak gini biar dia bisa nyangkut. Cuma saya sih seneng yang polos aja sih, kalau ini kita bisa pakai buat yang lain. Jadi gitu aja sebenarnya tas dari Asus ROG. Sebenarnya pas saya lihat konsepnya sih kayaknya wah gila nih, kayaknya keren banget ya. Cuma pas dilihat ternyata ini adalah tas biasa yang memang dibuat dengan benar, bahannya bagus, terus fiturnya juga banyak, kompartemennya juga banyak, sampai raincoat juga dapat. Tapi dia ada ditambahin LED RGB-nya aja, dan di dalamnya juga ada satu lampu lagi. Apakah tas RGB ini juga bakal selaku barang-barang lainnya? Saya nggak tahu juga. Bisa komen di bawah. Kalau misalnya Anda suka sama video ini, like aja. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau dipakai jadinya... Oh ya, belum pakai dari tadi ya. Jadinya kayak gini. Gimana perasaan kalian pas ngeliat ada orang pakai tas kayak gini keliling-keliling? Oh ini ada strapnya. Apalagi ke sekolah ya, ada nggak ya orang ke sekolah bawa tas gede gini? Wow.